Ingin ke Halo. Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, bagaimana terkait kesiapan dari event internasional MotoGP 2023 di Mandalika ini? Ini kan akan segera diselenggarakan ya Pak di pekan ini. Pak Ari silakan. Ya, bukan segera. Sebenarnya ini sekarang sedang berlangsung. Hari ini adalah hari praktis, hari pertama. Saya sudah berada di pedok dan kesiapan sudah bisa dibilang 100%. Selain kami juga terus melakukan simulasi-simulasi mengenai traffic karena antusias dari para penonton, antusias spectators yang datang semakin hari juga semakin banyak. Tiket per kemarin sudah terjual semua, sudah habis. Nah, saat ini kami masih mencoba mengupayakan untuk meminimalisasi traffic jam seperti apa yang terjadi tahun lalu. Tapi tidak perlu khawatir karena memang ketersediaan dari jumlah panjang dan jumlah luasan parkir dari infrastruktur yang sudah kami siapkan saat ini jauh lebih berbeda. Tahun lalu jalan di kawasan baru cuma 15 kilo, tahun ini sudah 36 kilometer. Lalu kantong parkir tahun lalu itu masih 5.000 gabungan roda 2 dan roda 4. Tahun ini total roda 2 dan roda 4 37.500 kantong parkir. Dan tahun ini kami juga menyiapkan lebih dari 150 feeder bus. Nah, ini yang membuat kami sangat fokus untuk supaya penonton atau spectators mendapatkan journey quality yang sangat baik pada saat menonton. Pak Ari, kalau untuk dari okupansi apa khususnya untuk hotel-hotel yang dimiliki atau dikelola untuk ITDC, tadi kan kalau Anda menyampaikan untuk tiket sudah terjual habis. Nah, untuk hotel-hotelnya sendiri saat ini okupansinya sudah seperti apa Pak Ari? Kalau hotel di dalam kawasan saat ini sudah penuh, malah sudah dari sejak 2 minggu lalu itu semua sudah penuh. Kami sangat bersyukur karena peran dari desa wisata dan homestay di seputaran Mandalika itu juga memberikan dampak dukungan yang cukup substansial kepada kebutuhan demand yang sangat tinggi sekali datang untuk menonton MotoGP. Nah, hal yang sangat menarik dalam hal ini, kita juga tidak hanya fokus kepada kawasan kita. Tentunya di daerah-daerah lain seperti daerah Semigi dan daerah sekitarnya saat ini juga sangat terbawa dampak yang sangat cukup besar. Kalau Kota Mataram tentunya sudah sangat penuh. Nah, ini juga sebenarnya didukung dengan adanya peran dari endorsement yang cukup besar dari Kemenparekraf melalui program Wonderful Indonesia. Jadi MotoGP tahun ini kami sungguh sangat amat bersyukur karena amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk lebih mengangkat citra nama bangsa Indonesia untuk jauh lebih dipandang dan punya posisi yang jauh lebih di atas. Di sini sangat kita buktikan sehingga koordinasi kita kepada objek-objek wisatawan juga termasuk dengan dukungan homestay ini sangat amat mudah sekali. Baik, tapi kalau dibandingkan Pak sebetulnya apa nih yang membedakan untuk MotoGP di tahun ini dengan di tahun sebelumnya Pak? Artinya keseruan apa saja yang dihadirkan ITDC dalam pagelaran event MotoGP untuk di tahun ini Pak Ari? Ya, kalau tadi dari infrastruktur mungkin saya tadi sudah jelaskan di awal. Tapi kalau misalkan apa sih yang membedakan? Tentunya banyak sekali yang membedakan. Kolaborasi kita dengan pemerintah provinsi dan juga dengan pemerintah kabupaten sungguh amat luar biasa. Tahun lalu kita banyak sekali restriction karena pengadaan pegelaran acara MotoGP tahun lalu itu di tengah-tengah delta COVID-19. Nah, saat ini kami mendapatkan dukungan lebih dari 300 UMKM seputaran Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga daerah kabupaten lainnya. Nah, ini membuktikan bahwasannya MotoGP ini bukan hanya sekedar racing event. MotoGP ini juga sebenarnya adalah ajang perputaran ekonomi yang sangat baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi dan TDC sejak awal pembangunan sirkuit sampai dengan hari ini tidak pernah putus. Malah kita semakin erat. Kenapa? Karena tugas dan utama dari TDC harus menjadi akselerator. Untuk entertainment juga sangat menarik. Kenapa? Karena kita menghadirkan beberapa genre musik yang berbeda-beda. Ada Dipa Barus, ada Hydro Koplo, dan lain-lain. Nah, ini membuktikan harus dijadikan seperti pestanya masyarakat.
Nah, kita berharap di setiap tahun tentunya banyak hal-hal yang jauh lebih ditingkatkan dan jauh lebih baik.